Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la haula wa la quwwata illa billah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan bin Abdillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah dan yang berhati mulia. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dari segala nikmat yang Allah kucurkan di setiap detiknya yang telah kita terima. Nikmat yang terbesar yang telah kita terima hingga detik ini adalah nikmat keimanan yang telah terpatri kokoh di dalam sanubari kita. Iman adalah harta yang paling mulia, yang paling berharga. Tidak dapat dibandingkan dengan jabatan yang tinggi, rumah yang megah, mobil yang mewah, harta yang berlimpah. Itu hanya sekedar kesenangan sementara di dunia. Dan ketika mati semuanya ditinggal, tidak masuk ke dalam kuburnya. Tapi keimanan ini yang kita bawa, ini yang menyelamatkan kita. Mudah-mudahan kita adalah golongan hamba Allah yang istiqomah, yang kuat pendirian kita menjaga keimanan kita. Walaupun hari ini kita hidup di akhir zaman yang banyak cobaan, rintangan, gangguan, bisikan, rayuan dalam kehidupan yang dapat merobohkan benteng keimanan kita. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah dan yang berhati mulia, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, qudwah kita, idola kita, nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita duduk di majelis subuh ini, kalau ibu duduk di belakang, bapak duduk di dalam masjid, duduk di pinggir, duduk di samping, dimanapun kita duduk, sesungguhnya kita bukan duduk sembarang duduk. Kita bukan kumpul sembarang kumpul, kita bukan jumpa sembarang jumpa. Tapi duduk kita, kumpul kita, jumpa kita, ini telah menorehkan amal baik timbangan kanan kita. Bumi yang kita dudukin ini akan menjadi syahadah, menjadi saksi nanti di akhirat. Ya Allah, si fulan dulu di dunia duduk di majelis ilmu. Pagi ini bumi itu bersaksi. Di waktu lain, di kajian lain, di majelis ilmu lain yang kita duduk di tempat lain, maka bumi yang kita dudukin itu lain lagi menambah timbangan kanan kita.
Karenanya duduk kita niatkan i'tikaf, nawaitul i'tikafi lillahi ta'ala. Sengaja aku duduk berdiam di masjid dalam ibadah karena Allah Ta'ala, menjadi amal soleh. Selawat kita kepada Rasul tidak hanya sekedar selawat lisan saja, tapi juga kita lanjutkan dengan selawat lewat sunnah-sunnah yang telah diajarkan kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang berhati mulia, karenanya mudah-mudahan kita adalah hamba yang mampu menjaga iman, mendapatkan nikmat iman dengan syukur kita, dan insya Allah kita juga menjadi seorang umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah dan berhati mulia, alhamdulillah kita berjumpa di subuh ini. Di awal pertemuan kita, perkenalan kita, saya atas nama Izhar Syafawi. Ibu, Bapak kalau belajar tajwid itu nanti ada ketemu hukum tajwid Izhar Syafawi. Memang nama saya dikasih ini sama almarhumah mama saya. Kata mama saya, biar nanti besar jadi qori, jadi guru ngaji, katanya begitu. Rupanya kok jadi guru ngaji, jadi Bilal mayat saya. Nah, itu doa juga itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena saya Bilal jenazah yang ngisi-ngisi pelatihan, yang juga mengurus jenazah. Tadi pagi baru saya ngurus jenazah semalam. Nah, karena itu kalau saya diamanahkan menyampaikan fikih, saya ingin fokuskan dulu terkait pengurusan jenazah ini dan keutamaannya. Karena saya lihat Bilal mayat sekarang udah tua-tua Pak, umurnya sudah di atas 60 tahun, bahkan ada yang sudah 70 tahun, bahkan ada yang sudah 80 tahun lebih lagi. Apakah Bilal ini terus ngurus jenazah selama-lamanya? Tidak. Bagaimana kalau Bilal ini meninggal dunia, tidak ada penerus? Apa dia harus mandi sendiri, mengkafani diri sendiri? Kan juga tidak. Karenanya harus ada regenerasi, harus ada penerus yang muda-muda. Memang Allah maha kuasa, maha kasih sayangnya luas. Saya perhatikan Bilal mayat ini tua-tua, memang panjang-panjang umurnya. Jangan Bu, panjang-panjang umurnya. Mungkin Allah tahu ini kalau dicepatkan mati, siapa pula penggantinya nih? Dikasihlah umur panjang. Ya mudah-mudahan awak pun panjang juga umur awak nih. Amin ya Allah. Nah, tapi itu tidak ada yang tahu, Allah yang tahu umur kita berapa. Kalau Nabi 63 tahun wafat. Kalau ibu udah 63 tahun siap-siap beberapa hari lagi. Kalau sudah lewat 63 tahun bonus. Kalau belum 63 tahun siap-siap juga. Ustadz saya masih 20, masih muda. Lama lagi. Ustadz berapa? Saya baru 40. Berarti paling 20 tahun lah, kurang lebih lah. Nggak begitu. Bukan dari ukuran waktu. Kematian akan menjemput kita dimanapun kita berada, di usia berapapun kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Dan kematian ini tidak pilih kasih dan tidak dapat ditawar-tawar oleh siapapun. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, tidak dapat diperlambat, tidak dapat dipercepat. Dia datang kepada yang tua renta, datang juga kepada yang muda belia. Datang kematian kepada yang sakit kena Covid, datang juga kematian kepada yang sehat walafiat. Kematian datang kepada yang miskin, datang juga kepada yang kaya raya. Kematian datang kepada rakyat jelata, datang juga kepada pejabat negara. Malaikat Israel tidak pernah pilih kasih. Kapan Allah instruksikan cabut nyawa itu kepada kita? Saya kapan Ustaz? Wallahu a'lam, bisa tahun depan kita mati, bisa bulan depan,
kita mati, bisa minggu depan kita mati, bisa esok hari, bisa hari ini. Siap-siap kita. Kita sering bertakziah ke tempat duka orang meninggal dunia. Boleh jadi nanti kita yang ditakziahi. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dijelaskan bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hazimil lazzat ya'nil maut. Banyak-banyaklah engkau mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hidup di dunia ini memang lezat, enak. Mau apa saja kita enak. Ada makanan, ada jalan-jalan, ada hiburan, enak semuanya. Tapi ketika mati datang, yang nikmat, yang lezat, yang enak itu tidak ada lagi rasanya. Matanya akan tertutup, tak dapat melihat lagi. Telinganya tak akan bisa mendengar lagi. Lidahnya tak akan bisa merasakan, mulutnya tak akan bisa bicara. Dan seluruh tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak lagi. Nyawa terlepas daripada tubuhnya. Nah, kalau kita telah meninggal dunia, maka tugas orang lain, hakul muslim al muslim ghairi, hak kita dapat atas diurus jenazah kita oleh orang yang hidup. Sebaliknya orang meninggal haknya ada diurus oleh kita yang hidup. Itulah disebut dengan pengurusan jenazah. Hukumnya fardu kifayah. Beda dengan sholat 5 waktu, hukumnya fardu ain. Tiap orang kita wajib menegakkan sholat, tidak boleh digantikan. Gak sholat, lain waktu diqadha, diganti, gak bisa diwakilkan. Udah azan itu, yuk Wak, udah azan ke masjid kita, kau aja lah yang gantikan ya, kirim salam sama Allah. Wah, kurang ajar. Gak bisa digantikan, kita yang menunaikan. Nah, kalau mengurus jenazah memang hukumnya fardu kifayah. Fardu itu kewajiban, kifayah itu hukum yang dapat diwakilkan. Di daerah sini ada yang meninggal dunia, tak ada yang mengurus jenazah. Satu daerah ini berdosa semua, berdosa. Tapi sebaliknya satu orang yang bisa ngurus jenazah lepas tanggung jawabnya, tak berdosa lagi. Ini saya tanya nih, di sini ada hadir enggak nih Pak Bilal Mayat, ada enggak? Ada nggak sini? Nggak ada ya. Kalau ada, tanya apa pengalamannya. Ada nggak di belakang itu ibu-ibu yang Bilal Mayat perempuan? Ada nggak? Nggak ada. Ah, ini perlu nih ditambah Bilal di sini. Makanya sering bertanya orang sama saya, Ustadz jadi Bilal sejak kapan? Saya sejak tahun 99 sampai sekarang. Udah berapa mayat Ustadz? Ya nggak terhitung lah mayat. Mayat apa aja Ustadz? Oh, macam-macam mayatnya. Dari mayat yang normal sampai mayat yang tidak normal, bahkan kemarin kena mayat yang new normal. Nah, dari mayat normal yang biasa-biasa saja badannya seperti ini, nggak ada apa sakit, tiba-tiba meninggal, kan gitu ada kan, tiba-tiba meninggal, normal dia. Mayat yang tidak normal, oh macam, mulai dari tenggelam, badannya gembung, terbakar, badannya hangus, kecelakaan yang ususnya terburai, kepalanya pecah, yang terlanggar kereta api kakinya putus, macam-macam jenazah itu. Nah, kalau yang new normal yang kena COVID, nah, itu lain prosesnya lagi tuh. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya mengurus jenazah ini walaupun hukumnya fardu kifayah, kita wajib juga tahu. Makanya ditanya, Ustadz bahas tentang fikih. Oke, bahas fikih. Kalau fikih tentang toharo bersuci kan udah tahu kira-kira.
sholat udah tahu kira-kira yang jarang apa. Nah, kebetulan saya bilal jenazah, saya angkatlah ini biar menambah juga sakofah wawasan keagamaan kita tentang ngurus jenazah ini. Karena langkanya tadi, karena jarangnya tadi. Saya pernah begitu, telepon, Ustadz bisa kemari Ustadz, di mana? Di Belawan Pak Ustadz. Daerah mana itu? Di Bagan. Nah, ada orang meninggal Pak Ustadz, tolonglah uruskan jenazahnya. Saya balik tanya, mana Bilal mayat kalian? Bilal kami sporing Pak Ustadz. Bapak Ibu tahu sporing? Cabut dia dari kampung tuh, lari. Kenapa sporing? Mayatnya lain, tenggelam, gak mau dia, bau kali katanya. Oh berarti ini Bilalnya milih-milih ini. Nah, mana yang gak enak gak mau dia, yang enak-enak aja, yang jelek-jelek kasih awak, yang jelek kasih saya. Ya Allah, datang saya ke sana, pada tutup hidung semua. Ini sebelum masa Covid ini, 2 tahun yang lalu, waktu tutup hidung semua. Kenapa? Bau Pak Ustadz, bau, muntah-muntah. Datang saya, pertama nggak pakai masker, terasa baunya. Belum nyampe ke jenazah tuh. Saya tanya, ini jenazah kenapa? Tenggelam Pak Ustadz di laut, 3 hari 3 malam baru jumpa. Oh, bau Pak Ustadz, tahan Pak Ustadz? Nggak tahan saya, pakai masker lah saya. Pakai masker terasa juga baunya, tembus bau jenazah itu. Memang manusia ini kalau meninggal lebih parah baunya daripada hewan. Jadi gimana Pak Ustadz? Oh tenang, ada caranya. Nah ini cara tipsnya saya kasih tahu nih, supaya kalau jumpa jenazah bau, ada caranya supaya tidak tercium baunya. Ambil bubuk kopi secukupnya, sesendok jadilah. Letakkan di kain kecil itu, gulungkan bubuk kopi itu di kain. Letakkan dia bubuk kopi yang terbungkus itu di masker kita, posisinya di lubang hidung kita. Jadi kita cium bau bubuk kopi aja. Paten Pak Ustadz nggak kebauan katanya. Nggak tahu di dalam masker ada bubuk kopi. Tapi Bapak Ibu jangan kopi langsung ke hidung, nanti tapi hitam kopinya, bungkuskan sedikit. Nah itu cara pertama kalau ada bubuk kopi. Kalau nggak ada bubuk kopi, cuman Pak Ustadz? Udah dicium aja baunya, dihirup. Nah, tahan napas, sumbat kuping kita dengan kapas atau dengan apa? Nah, kenapa disumbat kuping Pak Ustadz? Tapi tercium dari hidung, ya saraf hidung ke kuping itu menyatu. Udah pernah Pak Ustadz coba? Belum pernah saya coba. Disuruh nyium bau jenazah, bisa keluar semua nanti isi perut kita. Tapi begitu kata Bilal orang tua senior tuh. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Karenanya janganlah kita ragu dan bimbang kalau orang meninggal. Karena sebenarnya begini, dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, Rasulullah bersabda, man syahidal janazah hatta yusalli falahu qirat. Siapa yang mengurus jenazah ya sampai ikut menyolatkan, maka mendapatkan pahala 1 qirat. Kemudian waman syahidal hatta tadafa'u kana lahu qiratan. Kemudian siapa yang mengurus jenazah sampai ikut dia menguburkan, nah, maka dapat pahala 2 qirat. Lalu sahabat bertanya, qila wa mal qiratan ya Rasulullah? Qala mislul jabalainil azimain. 2 qirat itu seperti 2 gunung besarnya pahalanya orang ngurus jenazah ini. Jadi dengan motivasi kepada kita ngurus jenazah begitu besarnya, siapa yang sampai ikut menyolatkan, siapa yang sampai ikut menguburkan dapat pahala 2 qirat. Begitu besarnya 2 gunung pahala bagi kita. Kenapa kita tak mau belajar menyolatkan jenazah minimal? Mungkin kita menyolatkan jenazah tahu ya, 4 takbir 1 salam. Tapi soal memandikan, mengkafankan ini yang kadang orang yang nggak siap. Padahal ngurus jenazah itu, walaupun hukumnya fardu kifayah, dalam satu kitab dijelaskan bahwa
hukum mengurus jenazah itu dijatuhkan kepada dua orang. Siapa orangnya? Pertama, ahlil musibah, keluarga yang ditinggal almarhum. Kalau ayah meninggal dunia, itu yang berhak pertama yang wajib mengurus jenazah itu mandi, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan itu adalah anak laki-lakinya. Pertama anak laki-laki. Ustadz, dia nggak punya anak laki-laki. Ada nggak abangnya, abang kandungnya, adik laki-laki kandungnya? Nggak ada Ustadz. Ada nggak ayahnya yang kalau masih hidup ayahnya, atau kakeknya atau pamannya, keluarga terdahulu? Nggak ada Ustadz laki-laki. Tanya sama istrinya. Istrinya ada. Istrinya berhak. Karena Bapak Ibu, ketika suami meninggal, boleh istri memandikan jenazah suami. Sebaliknya, suami meninggal, boleh istri mandikan. Ketika suami meninggal, boleh istri mandikan suami. Suami meninggal, boleh istri mandikan. Balik-balik setan. Istri boleh mandikan suami, suami boleh mandikan istri. Begitu. Nah, udah lapar tuh, udah apa nih? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dulu ditanya yang berhak mengurus jenazah. Nggak ada lagi Ustadz. Kalau nggak ada anak laki-laki, nggak ada istrinya yang siap begitu, barulah hukum kedua jatuh kepada pengurus jenazah. Namanya kalau di sini Bilal mayat. Bilal itu nama sahabat Nabi. Siapa? Bilal bin Rabah. Tapi nggak apa-apa lah dipakai nama Pak Bilal. Setelah jumpa si Pak Bilal katanya, nama saya Izhar bukan Bilal, tapi ditandai muka-muka mayat udah lah nggak apa-apa lah. Karena kalau sholat Jumat juga ada Bilal 1, Bilal 2. Nanti mau terawih ada juga Bilal. Biasa itu Bilal ini. Begitu juga dengan ibu. Kalau meninggal ibu atau perempuan, yang berhak mengurus jenazah siapa? Ahli musibah dulu. Anak perempuannya. Gak ada anak perempuannya Pak Ustadz. Ada nggak kakaknya, adik perempuannya, atau ibunya kalau masih hidup, atau neneknya, atau bibinya kalau orang Jawa. Jadi keluarga dulu. Nggak ada Pak Ustadz. Nah, kalau nggak ada barulah tanya suaminya kalau masih hidup. Bang, itu istri abang udah meninggal. Abang bilang dulu cinta setia sampai mati. Udah mati tuh bang. Itu dulu waktu awal-awal nikah, setia sampai mati. Udah mati, mata yang melirik sana sini, mana pengganti, kan gitu. Ini bukan saya ya, bukan kita ya kan Pak, orang sana. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi siapa Ustadz? Barulah Bilal perempuan. Makanya ibu belajar juga. Itu. Saya walaupun daerah, tugas saya itu rumah saya di Marelan Bapak Ibu. Rumah saya di Marelan, Pasar 5. Jadi kemari itu nggak jauh lah, 30 menit nyampe. Jadi saya ditugaskan tugas kerja saya itu ada 4 lingkungan. Nah, bila lain pada meninggal semua, tinggalan saya sampai 4 lingkungan, luas juga itu. Tapi kadang-kadang daerah lain minta juga dipanggil kemana-mana. Semalam saya ke Labuhan, kadang sampai ke Amplas diminta orang. Karena ada orang Pak, mohon maaf nih ya, dia nggak ikut anggota STM, dan orang baru-baru pindah. Kata orang STM, udah nggak usah diurus mayat itu, nggak bayar STM dia, nggak anggota. Kan nggak mungkin ini orang meninggal lebih hari gara-gara nggak anggota STM. Makanya sering panggil Bilal luar. Saya siap dipanggil, mana tahu sini bapak meninggal besok, telepon saya, Ustadz saya udah mana tahu bisa nelpon lagi. Kadang gitu, 3 kali STM-nya ini ada juga gitu, Pak Ustadz dibisiin saya. Kenapa Pak Ustadz mandikan, Ustadz kurus, dia nggak bayar STM Pak Ustadz, nggak anggota itu. Ya Allah, terserah kalian lah itu. Ini tanggung jawab saya ini. Ini berdosa nih Pak, sampai nggak saya urus, gara-gara nggak bayar STM 5 tahun nih soal nggak pernah bayar. Oleh itu, kalau biar mampus dia, astagfirullah. Nah ini jangan kayak gitu di sini. Kalau udah nggak ada kali telepon saya udah biar saya mandikan lah. Udah nggak ada kali Bilalnya, entah Bilalnya merajuk pula sporing Bilalnya kan, nggak anggota STM katanya, nggak apa-apa. Tanggung jawab kita itu.
Nanti ditandai kita awas lah kok ya. Aku datangin tengah malam ke mayatnya. Dah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya besarnya keutamaan mengurus jenazah, apa enggak terpanggil kita? Kita biarkan orang ngurus jenazah orang tua kita. Kita udah dibesarkan dari mulai di kandungan sampai dilahirkan, disusui, dibesarkan, meninggal orang tua kita. Kita relakan orang lain mengurus orang tua kita. Ini apa ini? Saya di mana-mana saya tanya dulu kalau meninggal. Bapak Ibu, ada enggak ini anaknya yang bisa mandikan? Itu yang berhak utama. Saya cuma dampingin aja ini. Ada enggak? Enggak ada Pak Ustadz. Ini ada. Iya Pak Ustadz. Awak jijik Pak Ustadz. Sama orang tua jijik. Ada bilang takut nanti didatangi Pak Ustadz. Udah mati nggak datangnya lagi. Ini kadang-kadang pemikiran-pemikiran begini ini perlu dipahami. Pak Ustadz pernah nggak didatengin? Datengin apa? Mau tahu dia malam-malam datengin Pak Ustadz mandi? Nggak ada itu. Seumur-umur saya mandikan mayat nggak ada datang dia. Cuman ya tanda-tanda besok mau meninggal. Tahu saya kadang terasa saya. Ini kayaknya besok yang kemana-mana nih. Ada tanda, ada dia panggilan. Betul, pernah saya diajak kawan. Yuklah, sesekali jalan-jalan. Pergilah saya ke Brastagi, baru sampai sembahi pagi-pagi. Ustadz, ada yang meninggal. Nah kan, udah kurasa tadi. Udah kurasa jangan pergi juga. Balik dah. Nah itu memang gitu, ada perasaan. Nah, tapi kalau dijumpai tak ada itu. Cuman jumpa segala macam bentuk mayat itu udah sejumpai.